mengambil hak milik orang lain, Pak. Aset itu bisa berupa uang, properti, dan lain-lain. Terus apa tambahnya? Menggunakan dari perampasan aset tersebut ada tujuan yang akan menimbulkan efek di dalam masyarakat, apalagi khususnya di masyarakat Indonesia. Nah, tujuannya itu sendiri itu dapat terbentuknya keadilan juga kesejahteraan yang akan mengimbas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang dimana otoritas pemerintah atau penegak hukum mengambil alih pemilikan aset atau harta benda yang diduga berasal dari kegiatan kriminal, yang tujuannya untuk mencegah pelaku kejahatan ini menikmati hasil dari kriminal tersebut dan untuk mencegah harta benda atau pendanaannya untuk dilakukan lagi untuk kegiatan kriminal selanjutnya. Biasanya itu ada terjadi di korupsi dan pencucian uang dan juga pendanaan terorisme. Oke. Jadi perampasan aset itu adalah suatu tindakan atau proses hukum dalam rangka mengambil alih aset harta yang dimiliki oleh seseorang yang diduga harta atau aset itu diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, dan sebagainya. Jadi diambil alih kembali. Nah, itu yang dimaksud perampasan. Perampasan aset ya ada 3 caranya. Yang pertama, aset itu disita. Yang kedua, diambil alih oleh pemerintah. Yang ketiga, dijual atau dilelang. Jadi ada 3 ya. Nah, perhatikan ini. Pertama, disita. Yang kedua, diambil alih oleh pemerintah. Yang ketiga, dijual atau dilelang. Nah, apa bedanya disita dengan diambil alih? Apa bedanya? Disita dengan diambil alih. Mungkin kalau disita bisa dikembalikan. Disita bisa dikembalikan lagi kalau ternyata tidak terbukti. Tapi kalau sudah diambil alih, jadi penyitaan itu adalah langkah awal dari pengambil alihan. Seseorang yang diduga harta atau asetnya tidak benar, yang diperoleh dengan cara kejahatan atau kriminal, misalnya korupsi, pencucian uang, terorisme dan sebagainya, itu hartanya itu disita dulu. Jadi disita dulu ya. Setelah disita, ternyata terbukti, baru diambil alih oleh pemerintah. Diambil oleh pemerintah, diambil alih, jual atau dilelang. Kemarin itu banyak barang sitaan KPK yang dilelang. Ada mobil mewah, motor mewah, barang-barang mewah. Undang-undang yang berkenaan dengan penyitaan aset ini itu terkait dengan undang-undang korupsi, undang-undang penyitaan, undang-undang pencucian uang, dan aset itu sendiri. Perpu ya? Perpu nomor 1. Perpu yang berkenaan dengan perampasan aset. Tapi coba Anda diskusikan. Saya ingin tentang undang-undang perampasan aset ini. Pas ada juga yang pro dan ada yang kontra. Anda boleh buka Google-nya. Saya bagi 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini pro ya. Kita pro Pak. Kamu pro? Pro revisi undang-undang aset. Tidak pro. Ya. Anda pahamilah dulu apa itu yang dimaksud dengan undang perampasan aset, apa-apa aja poin yang akan direvisi, mengapa Anda berdebat, berdiskusi, berinformasi harus banyak. Ada jaksa, ada pengacara, ada ahli. Kan 3 komponen kan?
dalam pengadilan itu, dalam persidangan itu ada jaksa, ada Dilakukan revisi untuk memperkuat hukum tersebut. 5, 4, Dan hukum itu dibuat agar rampasan aset 2, 1. Ya, silakan kontra menanggapi perihal dari kelompok pro. Ya, kelompok kontra mana? Yang mana? Ketika ada dugaannya, kecuali Perkuliahan telah melaksanakan laporan selesai. silakan. Silakan. Mengakhiri perkuliahan pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Serah.